أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Surat Qaf, surat ke-50, ayat 9, 10, dan 11. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Di pagi yang segar ini kita bersama-sama bisa beraktivitas kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudahan seluruh pekerjaan yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh ucapan, hati, pikir, dan perbuatan mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan diri kita serta anak-anak cucu kita
dan seluruh sedulur-sedulur kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita mudah-mudahan seluruh siswa-siswi kita, para wali murid kita, para sahabat-sahabat guru semua, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min corona wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan PCA kita serta seluruh ibadah yang kita lakukan di hari ini bisa menyebabkan tumbuh suburnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-9. Pada ayat ini Allah menerangkan bagaimana cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, yaitu menurunkan dari langit air hujan yang banyak manfaatnya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang berbuah, terutama tumbuh-tumbuhan dan biji tanamannya dapat ditunai, dapat dituai seperti pada gandum, jagung, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita. Yang pertama di surat kedua ayat 21 dan 22. Marilah wahai manusia, kita senantiasa untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi pribadi yang beriman dan takwa. Karena Allah sudah memberikan kepada kita banyak nikmat-nikmatnya, berbagai macam nikmat yang banyak sekali kepada kita, baik sandang, pangan, papan, dan diri kita, dan termasuk turunnya hujan. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanah yang gersang, tanah yang mati,
dengan air hujan itu akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang kita tanam, sehingga diharapkan bisa berbuah sehingga dapat kita makan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, yaitu pohon yang baik. Ada di surat 14, namanya surat Ibrahim, ayat 24, 25 dan 27 adalah contoh pohon-pohon yang baik yang tumbuh pada bumi yang baik, sehingga dapat menghasilkan buah-buahan yang banyak sehingga bermanfaat bagi makhluk yang ada di bumi ini. Ini adalah contoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berguna bagi dirinya, keluarga besarnya, dan umat yang ada di bumi ini. Apabila beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah berjanji akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi kepada umat yang beriman takwa. Surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian Allah memberikan perumpamaan pohon yang buruk, pohon yang tidak ada buahnya, pohon yang akarnya tercabut dari bumi, yang mudah tumbang apabila ada hujan, apabila ada angin, yang menyebabkan orang-orang yang berteduh di bawah pohon itu terkemplang, bisa mati dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari perbuatan-perbuatan yang kufur, perbuatan-perbuatan yang dolim, perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan musyrik. Itu seperti pohon yang buruk, yang tidak berguna sama sekali, yang keberadaannya menyebabkan celakanya makhluk-makhluk yang lain. Bisa dibuka di surat 14 ayat 26 surat Ibrahim. Kita lanjutkan ayat 10 dan ayat 11 dari surat Qaf ini. Allah menumbuhkan pohon kurma yang tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rizki bagi hamba-hambanya. Hendaknya dengan fasilitas yang Allah berikan, yang ada di bumi ini, yang ada di langit, yang ada di bumi seluruhnya, ini adalah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita sebagai makhluk hendaknya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa bertadakur, dengan senantiasa bertafakur, sehingga kita tahu siapa diri kita ini. Dan diri kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kudu manut sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah, jangan sampai salah faham, jangan sampai salah langkah. Apabila salah jalan dan salah langkah, menjadi orang-orang yang dimurkai Allah, menjadi orang-orang yang sesat, akan triliunan tahun berada di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya berhati-hati, mari senantiasa berada di jalan Shirotol Mustaqim, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fatihah, surat ke-1 ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan bahwa rezeki itu
bagi hamba-hambanya yang suka mengingat Allah, seperti diuraikannya pada ayat ke-8. Sebab rizki itu lebih umum. Seorang yang kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala memakan rizki itu sambil mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang lain memakannya seperti binatang saja, tidak ingat kepada pemberi nikmat tersebut. Jadi bedakan antara manusia, jin, dan binatang. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka makanan dan minuman itu menjadi energi untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka dia disebut insan kamil. Akan tetapi manusia dan jin yang makan dan minum yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian untuk melawan Allah dan Rasul-Nya, Allah menyebut ente seperti binatang. Ini adalah untuk mengingatkan agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti binatang, ya. Kalau derajat manusia sudah turun menjadi derajat seperti binatang, itu menandakan dia mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah, sehingga dia turun derajatnya, derajat yang mulia menjadi derajat yang rendah. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah menghidupkan bumi yang kering dan tandus setelah turun hujan dengan berbagai tanaman yang beraneka ragam, dan seperti itu pula terjadinya kebangkitan pada hari kiamat. Setiap petani yang selalu mengolah ladang dan sawahnya harus selalu ingat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari kebangkitan dengan ketakwaan dan amal-amal yang soleh. Surat Qaf ayat 9-11 merupakan suatu kesatuan yang menyatakan manfaat air. Banyak manfaat air dapat dirasakan langsung oleh manusia, mulai dari kebutuhan pokok sebagai air minum, memasak, mencuci, pertanian, pemanfaatannya untuk industri dan pengolahan bahan-bahan, sampai pada sarana transportasi. Pada ayat tersebut di atas dinyatakan bahwa dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, air turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Contoh manfaat ditekankan pada para petani air pada pertumbuhan tanaman. Semua tumbuhan termasuk sumber pangan manusia, baik tumbuhan rendah seperti biji-bijian bisa dimasukkan ke dalamnya, perdu, rerumputan, jamur, lumut, ganggang, dan bahkan bakteri, maupun pohon-pohon yang besar seperti halnya kurma memerlukan air untuk pertumbuhannya. Ayat-ayat tersebut di atas seolah-olah mengatakan bahwa melalui daur air Allah memberikan rizki bagi makhluk ciptaannya. Hanya dengan keberadaan air, tanah akan dapat menjadi media tumbuh bagi tanaman di atasnya. Maka tanah yang tandus pun apabila diberikan air akan dapat ditumbuhi. Proses pertumbuhan tanaman pada tanah tandus yang mendapatkan air sering dipakai untuk menggambarkan kejadian kebangkitan manusia di alam akhirat. Surat Yunus ayat 24 dan surat Fussilat ayat 39 dan surat Az-Zukhruf ayat 11. Mudah-mudahan dengan perumpamaan air hujan yang Allah turunkan, kita senantiasa mengingat betapa kita ini butuh aunillah,
idnillah dan ridho ilah. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar dan banyak-banyak bersyukur dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal soleh kita dan Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan taubatan nasuha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.